Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada ngumpul nih ya. Waduh, gimana sehat-sehat Bang Ivan? Alhamdulillah. Waduh, sukses selalu Bang ya. Amin. Iya. Aduh. Ini lagi acara apa ini? Ini ngobrol-ngobrol aja nih, Bang. Pada seru. Dari mana nih? Sore. Ya, saya juga habis muter-muter sengaja ke sini nih. Kita lagi ada program satu konten sih yang sedikit agak unik nih. Kita kasih judul itu Ngupi Liar. Oh, mantap Bang Ivan. Ngupi Liar. Mantap banget. Jadi Ngupi Liar ini di mana ada ke teman-teman lagi pada ngobrol ya. Saya datang di situ untuk ngopi bareng-bareng. Yang penting siapin aja kopinya gitu. Oh, pasti dong. Itu berapa gelas tuh Bang Ivan tuh? Ya kan? Tuh. Oke, pemirsa, jumpa lagi dengan saya TV7net. Di sini saya mengadakan konten terbaru yaitu podcast klasik dengan tema Ngupi Liar. Kebetulan kali ini saya bertemu dengan kawan-kawan seperjuangan, yang mana kawan-kawan saya ini adalah mereka ini para pentolan media group. Media group ini ada berapa media nih, Bang? Ada 3. Ada 3 ya. Apa aja tuh? Berita 7, Banten One, dan Delik 1. Tambah satu. Streamingnya kita punya YouTube TV7. Oh, TV7. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Nah, itu yang terpenting ya. Itu kayak gratis tuh ya. Gratis. Gratis gitu. Oke, di sini TV7net punya live streaming dengan acara Ngupi Liar harus di-subscribe gitu. Nah, kita ngobrol-ngobrol bareng aja nih. Terkait kayaknya kalau orang-orang media ini nggak mungkin saya nanya persyaratan apa KTP ya. Kayaknya tentang media ini tentang jurnalis dong ya. Nah, saya mau nanya nih untuk Pak Joko nih. Pak Joko ini kan selaku komisaris ya, komisaris ya di PT Delik Berita 7. Artinya PT Delik Berita 7 ini mempunyai beberapa media, diantaranya tadi Berita 7, Banten One dan Delik 1. Oke, itu semua di bawah payung hukum PT Delik Berita 7. Pak Joko ini selaku komisaris ya. Oke, pertanyaan saya gini. Apa sih yang akan diciptakan ke depannya nih sebagai komisaris? Namanya berbau PT kan sudah harusnya orang cenderung bahwa PT itu harus mensejahterakan kepada karyawan gitu kan. Tapi kalau pers ini kan bukan karyawan ya kayaknya ya yang sebutnya ya. Nah, apakah di sini PT tersebut akan menciptakan seperti yang undang-undang berlaku di PT itu atau kesejahteraan untuk anggotanya gitu? Ada nggak rencana ke situ nih buat Pak Joko sendiri? Terima kasih Bang Ivan. Jadi baru 1 tahun kita berkiprah di PT Delik Berita 7 yang membawain Berita 7, Banten One dan Delik 1. Ditambah lagi itu TV. Ditambah lagi tadi TV 7 ya. Jadi kedepannya kita tentunya kita juga akan ke arah ke sana. Artinya kita juga akan mensejahterakan anggota kita ya, karena ini kan baru berdiri nih, kita kan lagi mencoba untuk berdiri terus untuk merangkul teman-teman supaya bagaimana nih ke depannya Berita 7, Banten One dan Delik 1 serta TV7 ini bisa berkembang ke depannya gitu. Jadi, tadi dikutip baru berdiri. Setahu saya kayak Berita 7 ini sudah booming loh dari 2 tahun sebelumnya. Kok bisa dibilang ini bahwa baru berdiri? Nih gimana ceritanya nih? Apakah memang baru berdiri kah? Sedangkan Berita 7 ini saya tahu persis nih, ini udah booming sebelum-sebelumnya. Saya yang jawab nih. Oke. Nah, ini siap-siap. Oke. Silakan Ketum ya. Jadi gini, sebelum ada namanya PT Delik Berita 7, pertama ada namanya Berita 7 di web itu. Kita bikin media Berita 7 tok, nggak ada yang lainnya. Itu web ya, berupa website. Berjalan sekian tahun, kita terseok-seok lah sekian tahun. Setelah sekian tahun, akhirnya kita bikin legalitasnya berbadan hukum, kita daftarin ke Menkumham, terus kita bikin SIUP-nya, NIB segala macam, dan sampai sekarang legalitas kita sudah Diakui oleh siapa nih? Kemenkumham. Kemenkumham, pemerintah pusat maupun daerah. Sampai kita udah daftarin ke LPSE juga. Oh iya. Mungkin teman-teman di luar sana pasti tahu LPSE itu apa. Ya kan, tapi alhamdulillah karena legalitas kita lengkap,
sehingga terverifikasilah di LPSE. Cuma kita pengen teman-teman ini yang ada di kita, iya kan, wartawan-wartawan yang mencari informasi, jalanilah sesuai dengan social control itu benar-benar sebagai social control, iya kan. Kita juga pengen sih, ya kan, karena kita udah berdiri perusahaan, pengen mensejahterakan teman-teman juga yang ada di lapangan, ya kan. Tapi otomatis juga teman-teman kita juga bisa, ya, peduli juga dengan perusahaan juga, perusahaan pers kita kan. Kenapa? Karena tanpa teman-teman pun kita juga tidak bisa berjalan. Ya kan? Oke, saya paham. Ketika memang PT itu dituntut untuk mesejahterakan kepada anggotanya, ini mungkin PT Persnya agak sedikit berbeda ya. Beda dengan PT yang produksi. Kalau PT produksi ini kan memang kayaknya harus ketika dia menggaji dan itu harus mempunyai produk. Ini kayaknya kalau misal menciptakan gaji lah atau apa tuh namanya di balik itu insentif lah atau apa sih yang akan diterapkan nih buat para anggota? PT pun bisa berusaha atau berupaya seperti PT-PT besar lainnya. Kalau, nah ini tanda kutip dari kalau itu titik-titiknya apa nih? Ada nggak solusi-solusi untuk menciptakan hal itu? Ya, jadi teman-teman yang di lapangan harus bisa memberikan kontribusi. Ya kan, kontribusinya apa? Kontribusi ke perusahaan. Kontribusinya yaitu ya mencoba, ya kan, kewajiban sebagai wartawan selain mencari informasi, ya kan, yang disajikan kepada masyarakat, juga dia berupaya memberikan kontribusi seperti iklan. Ya kan, mungkin ada mereka punya rekan pemerintah maupun swasta, ya kan, mereka bisa kontribusi iklan ke kita. Nah, dari situlah mereka bisa mendapatkan income wartawan itu. Dan itu kalau kalau bicara dengan iklan, saya pernah lihat juga itu kayaknya sudah terbit juga ya, sudah tayang juga. Ada PTSP, ya PTSP Tangsel itu DPM ya. PTSP. DPM PTSP itu kayaknya sudah memang udah kemitraannya dengan berita 7 ini. Ini disebut kemitraan, apakah memang ada lelang atau ada job tersendiri? Kalau bicara dengan job dan lelang, ya perusahaan misal bicara tender, artinya dibayar itu kan sesuai dengan e-faktur. E-faktur sudah memiliki dong dari PT BT. Ya, kalau namanya sudah terdaftar dari LPSE, otomatis, ya kan, semua legalitas termasuk e-faktur, kita pembayaran pajak semuanya, berarti kita sudah ada. Makanya di LPSE kita terverifikasi. Yang di daerah, wartawan yang di daerah, silakan klik aja di LPSE nama PT kita, insya Allah ada keluar, ya kan. Di situ bisa keluar, di situ ada beberapa tender-tender yang sesuai dengan bidang kita, yang mencobalah kita berhubungan dengan pemerintah setempat untuk mendapatkan job itu. Gitu. Oke, di bidang apa aja tuh? Ya, untuk PT Berita 7 ini mungkin luas, ada yang memasang iklan selain pemerintah ya dong ya. Ada swasta yang ingin memakai jasa iklan. Misalnya ada swasta yang akan memasang iklan, itu ada teknik-teknik atau memang ada prosedurnya atau gimana? Coba silakan dari Bung Hendra. Ini direktur. Bung Hendra coba sebutin. Jadi hari ini kita udah bekerja sama dengan beberapa instansi yang ada di Kota Tangerang Selatan. Yang sudah kita kerjakan itu beberapa kegiatan konten kreator. Kedua, kita memasangkan iklan di website kita. Mengapa ada beberapa instansi yang ingin bekerja sama dengan kita, berkolaborasi? Hari ini masyarakat butuh informasi. Informasi ya dari kita. Apa sih informasi itu? Ketika ada launching yang mau pelayanan publik, mau ngurus segala urusan yang ada di Kota Tangerang Selatan, perizinan dan pelayanan, itu bisa langsung datang di MPP. Lokasi ada di Jalan Seribu, Kecamatan Cilenggang. MPP itu apa ya? Mall pelayanan publik. Mall ya, mau apapun perizinan udah ada di situ. Mall tersebut. Pelayanan satu pintu. Oh, pelayanan satu pintu. Untuk Bung Edon nih selaku apa ya? Selaku Dia pas kebetulan dia redaktur kita. Oke, redaktur. Berkaitan dengan redaktur. Redaktur ini segala apapun pemberitaan
dari wartawan ini pasti kan ke redaktur. Nah, di sini apa tidak merasa ada kekhawatiran ketika ada pemberitaan dari wartawan itu sendiri yang kita ditayangkan pemberitaan yang sedikit kekhawatiran seperti hal-halnya teman-teman wartawan yang saya dengar ini ada yang hilang atau dipukul atau intimidasi lah lebih jelasnya. Itu namanya diintimidasi. Ada kekhawatiran nggak ke arah situ, Bang? Sebagai selaku abang itu redaktur ini kan penayang langsung di sebuah media di website itu ya, media online. Oke, Bang Ivan, terima kasih. Ya, artinya saya sebelum menayangkan suatu berita, itu saya cek dulu, Bang. Jadi saya juga ada komunikasi dengan Pimret saya, gitu, untuk mengemas suatu berita, gitu. Memang kalau memang berita itu menurut saya gitu kan sudah cukup dan Pimret juga oke, bisa itu ditayangkan. untuk pertamaan ya, berita-berita yang artinya yang berita kasus. Ya berita kasus gitu kan. Kita juga ada komunikasi dulu yang dengan Pimret. sedikit berbau delik gitu ya, ya. artinya kita ada komunikasi dulu dengan Pimret. Kalau memang Pimret oke, siap tayangin ya, saya baru dapat izin Artinya seperti itu, semua gitu. penayang itu memang dibekali dengan data-data yang valid ya. Pastinya itu Oke. harus A1 dulu, Bang. Harus apa ya? A1-nya apa nih? Ya, Contohnya itu nih. artinya memang harus ada benar-benar bukti-bukti yang otentiknya gitu. Data. Harus ada Data semuanya kan. Jadi sebelum ditayangkan. jadi seperti itulah, Bang. Oke, berarti ini ada sesuai dengan slogannya ya. Iya. Slogan di sini ada bahasa fakta suara bangsa sesuai fakta yang bicara ya, sesuai fakta ya. Oke pemirsa TV7net, kita kutip dari pembicaraan beberapa dari empat kawan kita ini dari Pak Joko selaku komisaris. Dia bercita-cita atau berkeinginan ingin mensejahterakan seperti apa ke depannya terhadap anggotanya sendiri. Dan Ketum tadi menerangkan bahwa PT Delik Berita 7 itu sudah terdaftar juga di LPSE. Artinya ketika sudah terdaftar di LPSE itu sudah secara otomatis terdaftar juga di instansi lainnya, mungkin seperti Kominfo gitu ya. Dan dari Direktur Utama sendiri tadi sudah menjabarkan bahwa PT Delik Berita 7 ini atau Berita 7 ini sudah dari TV7net ya sudah menyiarkan konten-konten yang menarik, sudah bekerja sama dengan LPSC, itu bisa juga disaksikan di channelnya, channel apa MPP Tangsel. Nah di situ. Dan ketika ada swasta yang mau memasang iklan di website yang di bawah payung hukum PT Delik Berita 7 itu, bisa langsung menghubungi juga di dalam website, bisa diklik, hubungi secara email dan bisa juga melalui telepon. Nah, untuk redaktur ini tadi menerangkan bahwa setiap pemberitaan yang disiarkan, yang ditayangkan oleh beliau ini benar-benar harus bervalid data. Kutipan yang terakhir tadi itu bisa disimpulkan, harus di-subscribe, di-like dan di-share bersama TV7net dalam tema Ngupilia.